Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lazimi Fikri Nazir, tim 2119359. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk tugas UAS ilmu pendidikan, yaitu tentang tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan Islam. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih itu pendidikan? Pendidikan dalam bahasa Inggris merupakan atau disebut dengan education, di mana secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu eductum. Kata eductum terdiri dari dua kata, yaitu e yang artinya perkembangan dari dalam keluar, dan duko yang artinya sedang berkembang. Sehingga secara etimologis arti pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Jadi, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Ada 3 komponen dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Yang pertama yaitu jasad, yang kedua ruh, dan yang ketiga akal. Jasad berkembang sesuai dengan sunatullah, artinya apabila manusia itu mengonsumsi nutrisi makanan yang cukup, ia akan tumbuh dan berkembang. Sementara ruh dan akal berkembang untuk mengeksplor dirinya melalui proses pendidikan. Dari ketiga tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian secara normatif ada 3 fungsi atau tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan sebagai pedoman arah bagi proses pendidikan. Sebagai pedoman arah, tujuan pendidikan bersifat direktif dan orientasional bagi lembaga pendidikan. Yang kedua, tujuan tidak sekedar mengarahkan proses pendidikan, melainkan semestinya juga menjadi sumber motivasi yang menggerakkan insan pendidik untuk mengarahkan seluruh waktu dan tenaganya pada tujuan tersebut. Di sini tujuan pendidikan bersifat orientatif bagi tujuan pribadi setiap individu yang terlihat dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan menjadi dasar atau kriteria untuk melaksanakan sebuah evaluasi bagi kinerja pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan. Tujuan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemanusiaan, dan mampu berkarya. Kemudian selanjutnya itu tujuan pendidikan Islam. Ada 4 tujuan pendidikan Islam. Yang pertama itu tujuan pendidikan
jasmani atau ahdaf al-jismiyah. Bekal-bekal yang dibawa anak sejak lahir mengalami perkembangan secara fisik. Menurut Gleason, sebagaimana dikutip oleh Muhibbin, adalah satu, bekal kapasitas motor jasmani, kedua, bekal kapasitas panca indera. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan juga harus diarahkan kepada kelangsungan hidup manusia yang dibutuhkan fisik. Antara lain ada pendidikan keterampilan atau life skill yang sejalan dengan tuntutan pangsa pasar. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan rohani atau ahdaf ar-ruhiyah. Peningkatan iman dan kekuatan jiwa seseorang mampu menunjukkan dirinya untuk taat dan tunduk pada Allah untuk melaksanakan moralitas Islami yang telah diteladani ke dalam perilaku Rasulullah SAW, merupakan bagian tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan akal atau ahdaf al-aqliyah. Akal mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mempelajari, mengkaji, dan meneliti gejala-gejala alam dan fenomena sosial. Menurut Harun Nasution, ilmu merupakan konsumsi otak manusia yang melahirkan akal cerdas. Semakin banyak otak mengkonsumsi ilmu, maka semakin cerdas akal seseorang. Yang keempat yaitu tujuan pendidikan sosial atau ahdaf al-ijtimaiyah. Pendidikan merupakan usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar nantinya mereka mampu berperan aktif di masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan pendidikan diarahkan kepada pembentukan manusia sosial yang memiliki sifat takwa sebagai dasar sikap dan perilaku, sehingga peserta didik memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sosial. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.